untuk jalani hidup kami. Tapi kami boleh berdiri hari ini Tuhan, karena janji-Mu, karena anugerah-Mu, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu. Di akhir tahun ini kami masih Tuhan perkenankan untuk bertemu muka dengan Engkau Tuhan lewat ibadah raya kami. Kami bersyukur untuk setiap hati yang Kau antarkan di ruangan ini. Dan kami percaya lawatan Tuhan, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kami, siap memberkati kami, melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu tidak lebih dari satu orang pun anak-anak-Mu di tempat ini. Biar Kau sembunyikan di belakang salib-Mu Bapa, supaya kasih, anugerah dan kebenaran-Mu saja yang nyata di tengah-tengah kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Yang percaya, yang siap diberkati bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Salam. Puji nama Tuhan. Boleh kita memberkati samping kiri dan kanan kita. Aku senang melihatmu ada di sini. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masuk ke tema Natal kita adalah Sang Juru Damai. Kita akan belajar dari eksposisi kitab Kolose. Dan judul khotbah kita hari ini adalah Yesus Injil kita. Kita buka Kolose 1 ayat yang pertama sampai nanti ayat yang ke-6. Kolose 1 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu boleh melanjutkannya di ayat 2, dan saya 3 dan 4 kita bergantian sampai ayat yang ke-6. Saya baca ayat pertama. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius, saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus, dan ayat 2 silakan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Yang sudah sampai kepada kamu Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Ayat 7 bersama-sama. 1, 2, 3. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan kami. Kasih bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam Roh. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita barusan terus diinformasikan tentang perkembangan di Sumatera. Bagaimana penanganan bencana ada di sana. Nah, tapi satu hal yang kita miriskan Bapak Ibu, bahwa ada oknum-oknum atau pejabat-pejabat yang salah menggunakan setiap bantuan-bantuan yang ada. Jadi ketika seseorang belum matang dan dia diberi suatu kepercayaan, maka apa yang dipercayakan itu bisa membahayakan dirinya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita ada dalam proses sehingga kita menjadi matang. Cewek-cewek, siapa yang mau menikah sama laki-laki yang belum matang? Pasti nggak ada. Bapak Ibu, siapa yang mau kerja dengan orang yang kedewasaannya belum matang? Ibu-ibu mau masak, kalau masak sayur atau masak daging pasti dipastikan dulu matang atau belum. Kalau nggak matang, bahaya. Tuhan juga demikian.
Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang berfokus kepada proses, yang membuat kita matang. Melayani juga, kalau kita nggak matang, maka kita akan salah menggunakan pelayanan itu. Tapi kalau orang melayani sudah jiwanya matang, imannya matang, melayani dengan penuh kerelaan, melihat orang lain lebih dipakai Tuhan tidak membuat kita iri. Bahkan kita bersyukur kalau dapat dipakai Tuhan, saya juga bisa dipakai Tuhan, ya. Dan waktu orang lain belum sebaik kita melayani, kita juga nggak mungkin menghakimi, ya. Kita tidak mudah bersungut-sungut. Kita tidak mudah kalau orang lain mundur, kita nggak ikut-ikutan mundur. Kenapa? Kita sudah jadi pribadi yang matang. Ya. Oleh sebab itu, di minggu-minggu ini Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk terus diingatkan tentang proses seperti ini. Cerita hidup kita menentukan identitas kita. Identitas kita menentukan sikap dan perilaku kita. Saya adalah anak yang dibesarkan dari keluarga yang suka menghakimi. Makanya akhirnya saya menjadi orang yang minder Bapak Ibu. Minder. Saya waktu masih duduk di bangku kuliah, berdiri di depan teman-teman saya yang hanya 15 orang, saya keringat dingin. Kenapa? Cerita hidup saya dipenuhi oleh penghakiman. Sehingga saya menjadi orang yang nerpes, tidak pedean. Bahkan sekarang pun melihat orang-orang lebih, saya kadang-kadang ciut hatinya gitu ya. Karena dibentuk oleh cerita hidup yang buruk. Maka membentuk identitas ini membentuk sikap dan perilaku kita. Mengapa kita sulit, ya? Minggu yang lalu, jarak yang paling jauh di dunia ini bukan antara kutub utara sampai kutub selatan, tetapi jarak yang paling jauh di dunia adalah kepala dan hati kita. Kita tahu kebenaran itu, kita tahu mengasihi itu baik, tetapi kita sulit melakukannya. Kenapa? Kita lupa menghidupi proses seperti ini. Cerita hidup kita harus kita bangun. Kalau kita mau menghidupi identitas dalam Kristus, maka cerita hidup kita dalam Kristus harus setiap waktu, setiap tempat, setiap kesempatan kita bangun cerita hidup kita. Makanya akhirnya kita bisa menghidupi identitas kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengenal dua sosok, yaitu William Holland dan juga Charles Wesley. Mereka ini adalah tokoh Metodis yang dipakai Tuhan luar biasa. Mereka ini adalah orang yang menulis buku himne 500 himne mereka tulis Bapak Ibu. Dan mereka ini adalah orang Anglikan. Mereka sangat agamis dan sangat bermoral. Mereka ini adalah orang yang baik, saudara. Tapi Bapak Ibu, mereka ini mengalami kekosongan. Mereka tidak mengalami damai sejahtera. Sampai akhirnya William Holland ini membaca buku komentari Galatia yang ditulis oleh Martin Luther. Waktu William Holland mereka saling membacakan, mereka masuk ke dalam namanya Klub Kudus. Klub Kudus pada zaman itu isinya anak-anak muda semua, dan mereka juga pada waktu itu masih anak muda. Mereka bergantian membacakan buku Martin Luther namanya Komentari Galatia. Disinilah William Holland dan Wesley mengalami Injil yang membuat hatinya yang tadi kosong menjadi penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu, kebangunan rohani itu tidak terjadi lewat ibadah kebangunan rohani buat William Holland dan Charles Wesley. Bukan tempatnya di gereja bahkan, tapi mereka mengalami kebangunan rohani lewat persekutuan Holy Club, sesama anak muda yang komitmen mencari Tuhan. Nah, saudara, bagaimana Natal kali ini? Apakah Natal kali ini sungguh-sungguh berkesan buat Bapak Ibu? Atau Natal ini kayaknya sesuatu yang biasa? Udah Pak, tiap tahun kok seperti ini, gitu ya. Nah, apa yang menentukan Natal ini menjadi Natal yang begitu berkesan dan Natal yang biasa-biasa? Yang menentukan adalah Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi orang yang sungguh-sungguh
mengenal Injil Yesus Kristus. Apa Injil buat Bapak Ibu? Lewat kitab Galatia, eksposisi kitab Galatia, kita akan belajar betapa indah, betapa ajaib kuasa Injil terjadi dalam hidup kita. Makanya Natal itu bicara tentang apa Bapak Ibu? Tentang Injil. Ya. Makanya waktu malaikat menghampiri para gembala di padang, aku memberitakan kepadamu, kata malaikat apa Bapak Ibu? Kesukaan, kabar kesukaan bagi dunia. Jangan takut, sebab aku membawa kabar kepadamu, kabar yang akan membuat semua umat bersuka cita. Nah, sekarang apakah kabar perayaan kelahiran Tuhan Yesus membawa sukacita dalam hati kita? Karena apa? Karena Natal berbicara tentang kabar baik. Apakah Injil sungguh-sungguh menguasai hati kita lewat perayaan-perayaan Natal yang kita lakukan? Bagaimana? Apakah Natal itu sudah menjadi kabar baik buat kita? Kabar itu netral. Kabar itu netral. Bagaimana dengan kabar ini? Indonesia akan buka 600.000 hektar sawit yang baru, salah satunya di Papua. Buat beberapa orang ini kabar baik, bagi pengusaha ini kabar baik. Bagi kita biasa aja, nggak ada ngepeknya, bener nggak? Tapi buat orang Papua ini kabar baik atau kabar buruk? Kabar buruk. Demikian juga kabar tentang kelahiran Yesus itu netral. Bagaimana dengan kita semua menerima kabar ini? Baik, biasa, atau buruk? Bagaimana perasaan saudara? Kemarin kita caroling ke beberapa ibu-ibu kita, bapak kita. Selalu saya tanya, apa perasaan bapak ibu di Natal tahun ini? Pertanyaan yang sama juga ditujukan kepada jemaat Tuhan yang hadir di sini. Apa perasaan Bapak Ibu? Apakah karena sudah berkali-kali, beberapa kali perayaan Natal, biasa. Karena Natal ini Bapak Ibu adalah kado kasih dari Allah. Kado istimewa dari pribadi yang terbesar, pribadi yang terhebat, kado terbesar dari pribadi yang terbesar, yang pernah ada, yang boleh kita terima, boleh kita alami di dalam hidup kita. Seharusnya Natal ini membawa kita kepada sukacita yang mengalahkan sukacita dari apapun dari dunia ini. Mengapa kita masih lebih suka minum kopi sasetan? Karena kita belum mengenal kopi Sidikalang atau kopi Pontianak yang menyehatkan, yang alami dan nikmat. Kalau kita benar-benar mengalami keindahan Injil Yesus Kristus, maka kita tidak akan mencari sukacita dari perbuatan. Amin. Oleh sebab itu, pastikan buat kita bahwa Natal ini adalah kado kasih dari Allah, kado terbaik, kado terindah. Maka Bapak Ibu, Natal ini bukan sekedar kita merayakan beli baju baru, ya, beli kue-kue dari sebulan sebelumnya udah beli kue di rumah. Ya mungkin saat ini di rumah Bapak Ibu udah banyak kue gitu ya. Baju udah berapa setel beli, ya. Nggak apa-apa juga buat Bapak Ibu yang nggak punya baju baru seperti saya, celana lama, baju lama. Yang penting Bapak Ibu, kita bukan baju baru, bukan makanannya, bukan ngumpul-ngumpulnya, bukan door prize-nya, tetapi yang utama adalah kita memaknai makna Natal. Amin. Apa makna Natal buat kita? Apakah Injil itu sudah menjadi kabar baik? Karena kabar baik hanya bagi orang yang menyadari saya berdosa, saya tidak mampu, saya membutuhkan Yesus, saya membutuhkan juru selamat di dalam kehidupan saya.
Bagi orang yang menyadari dia nggak mampu, dia berdosa, dia adalah orang yang hina tanpa Yesus, maka Natal adalah kabar baik buat dia. Tapi buat orang yang Injil menjadi kabar biasa, kalau kita tidak menyadari bahwa kita berdosa dan butuh keselamatan. Biasa. Lebih parahnya lagi Bapak Ibu, Injil itu akan menjadi kabar buruk. Bagi apa? Kalau kita merasa mampu, merasa layak kita diselamatkan dari kutuk dosa dengan usaha dan kekuatan kita. Saya mampu dengan amal saya mampu dengan ketaatan saya menebus dosa saya mampu dengan kesalehan saya supaya saya selamat. Buat beberapa orang, kabar anugerah, kabar Injil, kabar baik Injil itu adalah sebuah kebodohan. Makanya pemberitaan tentang kasih karunia sering sekali tidak disukai oleh orang yang menyebar ketakutan, oleh orang yang menyebar iming-iming. Karena dunia ini mengontrol manusia dengan menyebar iming-iming dan ketakutan. Tapi Tuhan kita berbeda. Dia mau kita hidup bukan dengan tekanan, bukan dengan iming-imingan, tetapi dia mau hidup dengan kasih setianya, kasih anugerahnya. Sukacita terbesar terjadi saat kita menerima hadiah di Natal ini, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu Natal bukan sekedar hadiah biasa, melainkan hadiah yang luar biasa. Karena kita yang kecil, kita yang hina, beroleh anugerah termulia, menerima berkat terbesar dari pribadi yang terbesar dan paling berharga yang pernah ada di dunia. Dan itu hanya kita terima lewat kelahiran anaknya Yesus Kristus. Makanya Bapak Ibu, di dalam Lukas 2 ayat 10, malaikat berkata kepada para gembala, "Jangan takut, aku membawa kabar baik kepadamu, kabar yang akan membuat semua umat Allah bersukacita." Nah, apakah kabar baik yang diberitakan di hari Natal ini memberi kita sukacita yang besar, melebihi sukacita yang bisa diberikan oleh dunia ini, melebihi sukacita ketika mungkin saat kita disanjung-sanjung oleh orang-orang, melebihi sukacita mungkin saat kita menerima THR bulan akhir tahun. Bapak Ibu, malaikat membawa kabar. Kenapa kabar ini akhirnya memberikan sukacita, damai sejahtera buat para gembala? Karena gembala itu adalah orang yang marginal, Bapak Ibu, orang yang inkompeten. Para gembala itu adalah orang yang dipandang hina. Para gembala gak boleh masuk rumah ibadah bait Allah, gak boleh. Kenapa? Mereka memegang kotoran, mereka bau domba, gak boleh masuk rumah ibadah. Mereka dipandang najis. Tapi Bapak Ibu, kenapa Yesus justru, berita tentang kelahiran Yesus justru ditujukan kepada orang-orang demikian? Karena buat orang-orang yang demikianlah, yang menyadari kehinaannya, menyadari ketidaklayakannya lah, yang layak menerima Sang Juru Selamat. Bagi orang-orang yang menyadari dosanya, yang menyadari kehinaannya, ketidakmampuannya, kelahiran Yesus itu adalah kabar baik, kabar sukacita, kabar yang menggairahkan jiwa, kabar yang membangkitkan sukacita. Karena itu Bapak Ibu, yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Natal berbicara tentang kabar yang amat sangat baik, yaitu mengenai kelahiran seorang pribadi. Kabar baik itu sendiri. Maka seharusnya perayaan Natal ada sebuah momentum, bukan sebuah momen Bapak Ibu, tapi momentum yang menggetarkan, menggairahkan hati kita, yang mengobarkan semangat iman kita. Namun sayang sekali, Natal hanya bagi banyak orang Kristen, Natal hanya biasa. Mereka justru, banyak orang Kristen justru berfokus kepada hiasan Natal, pakaian Natal, makanan Natal. Kalau makanan Natal biayanya segini, ya kan? Kalau pemberitaan Injil biayanya segini. Nah, kehilangan maknanya kita begitu.
Untuk happy-happy, oh biayanya nggak apa-apa banyak Pak. Ini kan untuk kita, dari kita dan untuk kita. Tapi untuk penginjilan, untuk penjangkauan jiwa-jiwa, tekan gitu ya. Kenapa? Bukan untuk kita, untuk orang lain. Kalau ini yang kita yakini, saudara, kita bertobat. Natal seharusnya menggetarkan jiwa kita, menggait, membangkitkan gairah kita. Karena kita yang hina diterima Allah, kita yang gak layak dilayakkan Allah. Maka kita mau lewat Natal ini, orang-orang yang hari ini mungkin terpojokkan, termarginalkan hidupnya, ditindas oleh dosa, Tuhan biarlah lewat Natal ini ada satu jiwa yang kami boleh bawa kepadamu. Kalau saudara demikian, berarti kita gak kehilangan makna Natal. Amin. Sering sekali Natal itu hanya menjadi rutinitas agamawi. Kenapa? Karena Injil belum pernah mengubah hati dan hidup. Oleh sebab itu kita kembali Bapak Ibu, sudahkah Natal menjadi cerita hidup kita? Sudahkah kita jadikan Injil menjadi cerita hidup kita? Saya orang yang dulu hidup di dalam penghakiman, Tuhan sekarang lewat Natal ini saya menyadari Tuhan terima saya. Kalau Tuhan sudah terima saya, maka saya adalah orang yang dilayakkan Tuhan. Kalau Tuhan sudah melayakkan saya menjadi anaknya, saya rindu lewat orang lain juga, lewat saya orang lain juga menemukan kasih di dalam Yesus Kristus. Ketika Natal, makna Natal mengisi cerita hidup kita, maka saudara akan menemukan identitas. Saudara akan menemukan hidup yang baru, identitas yang baru, dan melahirkan sikap perbuatan yang baru. Jadi kenapa orang Kristen sikapnya kok nggak seperti yang Tuhan harapkan? Kenapa? Karena dia nggak mampu menghidupi identitasnya. Kenapa nggak mampu menghidupi identitasnya? Tahu yang baik, tahu yang benar, tapi nggak bisa menghidupi. Kenapa? Karena selama ini yang mengisi cerita hidupnya adalah masa lalunya yang buruk. Kalau di momen Natal ini yang mengisi hidup kita, cerita hidup kita bahwa Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kudus, Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung, mau merendahkan dirinya, datang kepadaku yang hina, kepadaku yang rendah, kepadaku yang layak dihukum, dibinasakan, aku dikasihi, aku diterima, aku diangkat jadi anaknya. Maka identitas ini akan membawa kita kepada semangat yang baru, hati yang baru, gairah yang baru, sukacita yang baru, yang mengalahkan apapun dari dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita perlu mengetahui bagaimana kita mengetahui bahwa kita telah mengenal Injil yang sebenarnya. Dalam Kolose 1 ayat 4 sampai yang ke-6 dikatakan di sana, saya tidak usah baca semua. Kami telah mendengar imanmu. Apa yang didengar? Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Ya. Injil yang jemaat Kolose terima tidak hanya sampai di pengetahuan, tapi mengubah hidup mereka, membuat mereka berbuah, berkembang sampai ke seluruh dunia. Kenapa Bapak Ibu? Karena buat jemaat Kolose, kabar Injil itu bukan sekedar kabar, tapi Injil itu kabar baik buat mereka. Mereka sadar bahwa mereka tidak mampu selamat karena usaha perbuatan mereka. Mereka nggak mampu selamat dengan kesalehan mereka. Seperti yang dikatakan dalam Efesus, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bahwa iman yang dimiliki oleh jemaat Kolose adalah iman yang hanya bersandar kepada kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Martin Luther berkata seperti ini, bahwa kita diselamatkan oleh iman dan bukan perbuatan.
Namun jika ada tidak ada perbuatan, pasti ada yang salah dengan iman kita. Jadi iman yang diajarkan oleh Alkitab ini bukan iman yang menyelamatkan kita, bukan iman plus perbuatan. Seperti ini gambarnya Bapak Ibu. Kita yang ada dalam Yesus selamat, bukan selamat oleh apa yang Bapak Ibu yakini selama ini? Iman plus perbuatan atau iman yang menghasilkan perbuatan? Yang menyelamatkan kita Bapak Ibu adalah iman yang menghasilkan perbuatan. Bagaimana? Apakah kabar sebagai pusat hidup kita? Kabar itu dari kita atau kabar itu dari Kristus? Kapan kita tahu bahwa Injil itu menjadi pusat hidup kita? Kalau kabar Injil itu kabar baik buat kita, maka hidup kita akan berpusat kepada Injil. Nah, dan kapan kita tahu hidup kita berpusat kepada Injil? Nah, perhatikan Bapak Ibu. Mungkin saat ini kita mau cek nih, cross check diri kita. Saya udah berpusat kepada Injil atau belum? Hal yang pertama, kalau Bapak Ibu mau tahu apakah kita sudah berpusat pada Injil, yang pertama Bapak Ibu, apakah isi doa dan keinginan terbesar kita? Kalau Bapak Ibu berdoa, kalau Bapak Ibu mau tahu hidup seseorang, ajak dia berdoa. Apa yang didoakannya? Kalau orang yang selalu minta terus sama Tuhan, ini nggak salah minta sama Tuhan. Tapi kalau terus minta, Tuhan aku mau rumah, aku mau berkat, aku mau kesuksesan terjadi dalam hidupku. Kalau hanya sampai di situ saja, berarti hidupnya masih berpusat kepada dirinya sendiri. Tapi kalau dia berdoa, Tuhan, tahun ini aku mau punya rumah, supaya rumahku ini menjadi rumah doa buat banyak orang untuk mengenal Engkau. Hidupnya udah berpusat kepada Injil. Yang kedua, apa yang membuat kita bersuka dan berduka cita? Apa yang membuat Bapak Ibu bersuka? Apakah yang membuat Bapak Ibu bersuka ketika semua orang memuji saudara? Wih, kamu baik ya, kamu soleh ya, kamu orang Kristen yang hebat. Lalu kita bersuka, lupa diri gitu ya. Apakah itu yang membuat kita bersuka? Sesuatu yang membuat kita bersuka bukan sesuatu yang memegahkan diri kita, tetapi bagaimana lewat apa yang kita lakukan orang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, apa yang menjadi, kapan kita tahu Injil menjadi pusat hidup kita? Saat kita tahu apa yang menjadi alasan dan tujuan hidup kita. Apa yang menjadi tujuan kita? Tujuan kita berbuat baik apa? Apakah supaya orang lain tahu supaya kita baik? Atau supaya orang lain lewat kebaikan ini, orang lain mengenal Kristus lewat kebaikan kita? Nah, itu berpusat kepada Injil. Ya. Makanya saudara, waktu kita berpusat kepada Injil, maka kekristenan itu, hidup kita tidak lagi berfokus, gak boleh ini, gak boleh itu, gitu ya. Itu bukan kekristenan. Kekristenan itu adalah kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang kemurahan Tuhan. Waktu kita memiliki sudut pandang dari kemurahan Tuhan, berarti kita belajar meninggalkan konsep lama dalam hidup kita. Dan kita mau belajar ulang, melihat uang dari sudut pandang mata Tuhan. Melihat pekerjaan lewat sudut pandang mata Tuhan. Melihat keluarga dari sudut pandang mata Tuhan. Melihat hobi, bahkan penderitaan, bahkan pernikahan melalui sudut pandang Tuhan. Melihat masa depan, kesehatan kita melalui sudut pandang Tuhan. Membangun hubungan dengan sudut pandang Tuhan. Kalau membangun hubungan bukan dengan sudut pandang Tuhan gini, kalau saya dekat sama Pak Berni, saya dapat apa dari Pak Berni? Bisa nggak Pak Berni memberikan keuntungan sama saya?
Nah itu, sudut pandang dunia selalu akan berfokus kepada sesuatu yang menguntungkan. Tapi sudut pandang Kristus, bagaimana lewat hubungan saya dengan Pak Berni, akhirnya Pak Berni mengenal Kristus Tuhan. Lewat hubungan yang kita bangun, bagaimana Pak Berni mengalami pertumbuhan iman. Ketika kita berpusat kepada Injil, sudut pandang kita semua dalam kemurahan Tuhan. Kalau sudut pandang kita dalam kemurahan Tuhan, Bapak Ibu, waktu Opung Sialagan lebih dipakai Tuhan, saya nggak bisa iri hati melihat sudut pandang. Kalau Opung begitu dipakai Tuhan, saya pun bisa dipakai Tuhan. Waktu kita melihat orang yang tidak sebaik dengan kita, melihat Pak John Pak tidak sebaik saya mungkin, saya nggak punya kekuatan lagi untuk menghakimi, karena saya sudah punya Injil dalam hidup saya. Saya memandang segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Oh, dulu saya juga seperti Pak John Pak, nggak ngerti, brutal misalnya ya Pak ya, brutal. Tuhan pakailah aku supaya lewat hidupku Pak John Pak juga mengalami kasih karunia-Mu. Kita tidak punya kekuatan untuk sombong, bermegah diri. Kita juga tidak punya kekuatan untuk menghakimi orang lain. Injil, lihat Bapak Ibu, Injil. Apa tandanya kita berpusat kepada Injil? Injil itu mengubah seluruh aspek kehidupan kita. Biarkan Injil menjadi cerita hidup kita. Biarkan Injil membentuk identitas kita. Dan akhirnya Injil akan mengubah perilaku dan juga sikap kita. Saya mau kesaksian sedikit. Saya adalah orang yang pernah Bapak Ibu kecewa sama Tuhan. Karena saya dari usia SMP, saya itu rajin melayani, rajin beribadah. Bahkan akhirnya saya memutuskan untuk sekolah hamba Tuhan, jadi pendeta. Tapi karena saya sekolah hamba Tuhan, sapi yang saya besarkan dari SD itu harus saya titipkan kepada saudara untuk dipelihara sama dia. Begitu setelah beberapa tahun kemudian, sapi saya yang mau melahirkan, sapinya begitu gemuk, mau melahirkan, akhirnya sapinya itu dicolong oleh orang lain. Saya komplain sama Tuhan. Tuhan, aku kan menyerahkan hidupku sama Tuhan. Aku kan setia melayani Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Tuhan tahu kan biaya kuliahku juga belum selesai, masih banyak utang. Kenapa malah hilang sapi saya yang tambun, yang mau melahirkan, Bapak Ibu? Membuat saya kecewa. Karena waktu itu saudara, saya membiarkan kekecewaan itu menguasai hati saya. Saya membiarkan kekecewaan itu akhirnya membentuk diri saya dan mengubah sikap saya. Tapi puji Tuhan saudara, Injil Yesus Kristus kembali bergumang dalam hati saya. Kasta mana yang lebih berharga? Aku menyekolahkanmu, aku membuat kamu berhasil dalam studimu, apakah dengan sapi, lewat sapi atau lewat bisa, aku pakai dengan cara yang lain. Ketika itu saya bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan, benar, aku bisa menyelesaikan studiku bukan lewat sapi, tapi Tuhan bisa pakai lewat mana saja. Saudara, waktu kita membiarkan situasi kondisi yang membentuk kita, otomatis kita akan kecewa, otomatis kita akan mundur, otomatis kita akan dikuasai oleh situasi kondisi yang ada di dunia ini. Maka kita meskipun kita tidur di gereja, melayani sepenuh waktu, kalau kita nggak biarkan cerita Injil mengubah kita, kita akan menjadi orang Kristen yang duniawi, nggak pernah berubah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa Natal itu juga berbicara tentang Injil itu juga bukan saja berbicara tentang kabar baik, tetapi Injil itu berbicara tentang seorang pribadi, kabar baik itu sendiri. Ayat 28, kita lompat sedikit. Dialah yang kami beritakan,
apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Yesus Kristus. Jadi Natal yang kita peringati juga berbicara tentang seorang pribadi, kabar baik itu sendiri yang mau menjadi manusia. Injil, mengapa Injil itu adalah kabar baik yang berkuasa mengubahkan? Karena kita mengenal Injil itu bukan saja tentang bagaimana kita hidup saleh. Karena Injil itu bukan saja tentang bagaimana kita mencapai Tuhan. Karena Injil bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita berkenan kepada Tuhan, tetapi Injil itu berbicara tentang seorang pribadi yang mau menjadi manusia. Karena itu Injil bukan tentang Yesus. Natal yang kita peringati ini bukan saja tentang Yesus, tetapi tentang Injil yang mau menjadi manusia. Maka Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Agama mengatakan bahwa ini jalan untuk kita selamat. Ini cara untuk kita menjadi orang benar, bagaimana kita memperoleh kehidupan. Tetapi Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah sang kehidupan. Di mana kita yang seharusnya binasa dan mendapatkan hukuman kekal, tetapi lewat anaknya Yesus kita beroleh jalan untuk hidup dalam persekutuan kekal dengan Allah Bapa Tuhan kita. Ketika kita melihat Injil bukan hanya tentang Yesus, tetapi adalah Yesus, di situ kita akan melihat Injil itu berkuasa mengubah kita. Buat jemaat Galatia, jemaat Kolose, Korintus, ya, mereka dicekoki oleh pengajaran palsu. Mereka berkata bahwa percaya Yesus itu bagus, percaya Yesus itu harus, tetapi tidak cukup hanya itu saja. Kamu mesti taat hukum Taurat. Kamu mesti berbuat baik. Kamu mesti butuh ini dan itu supaya kamu diselamatkan. Tadi Bapak Ibu kembali ke poin yang tadi. Iman plus perbuatan. Ini bukanlah kabar baik. Ini bukanlah Injil. Ya. Karena apa? Seorang Sam Alberry, kita tidak perlu terlihat baik untuk membuat Yesus terlihat baik. Kita perlu terlihat hancur supaya seluruh kecupukan Kristus semakin nampak. Ketika kita melihat Yesus, melihat Injil itu hanya tentang Yesus, maka kita akan berfokus kepada, oh, saya mesti taat, saya mesti melakukan ini, melakukan itu supaya Tuhan berkenan kepada saya. Tapi lihat saudara, Injil itu bukan tentang Yesus saja, tetapi Injil itu adalah Yesus. Artinya Yesus satu-satunya jalan. Yesus gak perlu datang ke dunia kalau kita bisa selamat lewat hukum Taurat. Yesus tidak perlu datang ke dunia kalau kita bisa selamat dengan perbuatan kita. Kenapa Yesus datang ke dunia? Karena Dia mau menyelamatkan kita. Hanya karena Dia hanya jalan satu-satunya di dalam kehidupan kita. Saudara melihat mengapa Yesus ada di antara orang-orang yang paling kelam, orang-orang yang paling rendah, orang-orang yang paling hancur, dan orang-orang yang paling hina. Ada para gembala, dia ada pada disalib, dia ada bersama-sama pemungut cukai, ia ada bersama-sama perempuan pejinah. Kenapa Tuhan ada di sana? Bukankah Tuhan itu mulia? Kenapa dia nggak lahir di kerajaan? Kenapa dia nggak lahir di rumah para pejabat? Dia justru lahir di tempat-tempat yang hina, begitu rendah, begitu tidak terpandang. Dengar baik saudara, supaya ketika saudara ada di tempat itu, kita berjumpa dengan Yesus. Kristus yang kekal turun dalam kepanaan. Ia berkuasa tapi tidak menjadi berdaya. Ia kuat tetapi ia menjadi terlemah. Ia tinggi tapi dia mau menjadi yang terlemah, terendah, supaya kita yang fana menerima kekekalan. Kita yang tidak berdaya menerima kuasa. Kita yang lemah menerima kekuatan.
kita yang rendah menerima kemuliaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Natal berbicara tentang Injil, dan Injil itu bukan hanya sekedar kabar baik, tapi Yesus, pribadi kabar baik, datang ke dunia menjadi sama seperti kita, merasakan apa yang kita rasakan, merasakan kesedihan kita, merasakan keletihan kita, merasakan ketidakberdayaan kita, supaya kita tahu Dia peduli, Dia mengasihi, Dia mengerti segala keadaan kita. Jadi Injil itu Bapak Ibu, Yesus plus nothing. Hanya Yesus jalan satu-satunya. Jika kita marah hari ini, mungkin karena perlakuan, karena sesuatu yang kita nggak terima dari Tuhan atau dari sesama, sebenarnya Bapak Ibu, kita sedang mengatakan, aku punya Yesus, tapi aku butuh sesuatu yang lain untuk aku diterima, diakui, menjadi istimewa, menjadi berharga. Jika kita cemas hari ini Bapak Ibu, jika kita putus asa, apapun keadaan kita, sebenarnya dalam hati kita sedang berkata, ya Tuhan, aku butuh Engkau, tapi aku juga butuh sukses supaya aku diakui orang. Aku butuh nikah supaya aku tidak kesepian. Aku butuh kaya supaya aku bisa beli kenyamanan. Aku butuh Yesus, tapi juga aku butuh kekuasaan supaya orang itu tidak menganggap aku rendah. Orang itu bisa menganggap aku berharga, menghormati aku. Maka sebenarnya Bapak Ibu, kita belum mengerti Injil. Dulu saya punya ambisi seperti ini Bapak Ibu. Tuhan, jadikan aku kaya, jadikan aku jadi orang hebat, supaya kalau aku melayani semua orang tunduk sama saya. No saudara, itu bukan Injil. Itu adalah akal manusia. Tuhan kita bukan Tuhan yang miskin. Dia adalah Allah yang kaya. Justru dalam kelemahan kita, apa kata Tuhan? Kata Paulus, justru dalam kelemahankulah kuasamu menjadi sempurna. Apapun keadaan kita hari ini, ingat, Natal adalah kabar baik. Saat kita menyadari kelemahan kita, aku gak mampu Tuhan, aku lemah Tuhan, aku hidupku gak berguna tanpa Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Maka Natal ini saudara akan menemukan Injil yang mengubah kita. Injil itu berbicara tentang pribadi, seorang pribadi, kabar baik itu sendiri yang mampu mentransform hidup kita, mengubah cara pandang kita, hingga hari demi hari kita akan menjadi seperti Kristus, diproses menjadi dewasa sama seperti Kristus. Mari kita tunduk kepala. Pertanyaan buat kita semua dalam saat teduh kita hari ini, apakah Injil menjadi kabar baik bagi kita? Atau di hari Natal ini hanya menjadi peringatan biasa buat kita? Kita lupa memaknai Injil. Mari kita bertobat bersama-sama. Sadarkah kita akan keterpurukan, keberdosaan, serta kebutuhan kita akan juru selamat kita? Maukah kita hari ini berkata, menyadarkan diri kita, aku lemah, aku hina, aku tidak berdaya, aku tak mampu, aku butuh Engkau juru selamat dunia. Aku butuh Engkau Yesus menjadi juru selamat pribadi dalam hidupku. Kalau itu yang saudara katakan, Bapak Ibu boleh mengulang kata-kata ini. Kabar, apakah kabar Injil? Apakah Injil sudah menjadi pusat hidup saudara? Kabar yang mana menjadi pusat dan cerita hidup kita? Injil Kristus atau cerita kepedihan, cerita penderitaan, masa lalu kita yang pahit? Kalau mungkin selama ini yang menjadi cerita hidup kita adalah kepahitan, penderitaan, kepedihan, kegagalan, hari ini maukah saudara datang kepada Tuhan? Aku mau berita tentang kelahiran Yesus Kristus menjadi cerita dalam hidupku. Aku mau mengakui dalam Yesus aku diterima, aku dihargai, aku dikasihi,
aku diperhatikan lebih dari kasih, perhatian, penghargaan apapun dari dunia ini. Sehingga mulai hari ini Tuhan, aku tidak akan pernah mengemis apapun dari dunia ini. Apa yang menjadi isi doa saudara selama ini? Apa yang menjadi keinginan doa saudara selama ini? Apa yang membuat saudara paling bersukacita dan paling bersedih? Apakah yang kita kejar dan menjadi tujuan hidup kita selama ini? Sudahkah semua itu mencerminkan hidup kita berpusat kepada Injil? Terima kasih buat kasih yang melupakan pelanggaran kami, Tuhan. Kami bangga bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami boleh menikmati anugerah terbaik dari pribadi yang terbaik, pribadi yang termulia, terbesar dalam hidup kami, ketika Tuhan melupakan segala pelanggaran kami. Kasih yang melupakan pelanggaran, malau Maha tahu tak diingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan, limpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, amin. Sebab kasih-Nya sempurna, kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan penuh kesungguhan. Allah sabar saat kita tersesat, lembut Sang Bapa panggil kita pulang, disambutnya yang lelah dan yang jahat. Katakan, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Serukan sama-sama, puji Tuhan. Sebab kasih-Nya sempurna, kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Allah curahkan kasih tanpa batas, kita ditebuskan oleh darah-Nya. Dulu berhutang, sekarang kita bebas, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Bersama-sama serukan, puji Tuhan, amin. Sebab kasih-Nya sempurna, kasih-Nya sempurna, kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa.